Semua ibu hamil menginginkan melahirkan bayi yang lahir sehat dan normal, tetapi beberapa bayi dilahirkan dengan BBLR. Menurut WHO, BBLR didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Selain itu, dampak dari lahirnya bayi BBLR yaitu menyebabkan kematian neonatal, stunting, disabilitas, gangguan kognitif, infeksi, dan penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan beban ekonomi individu dan masyarakat. Marilah kita simak bagaimana pengalaman ibu-ibu yang melahirkan BBLR. Nama saya Megawati, umur 22 tahun. Kenapa saya bisa melahirkan prematur dan BBLR? Yang pertama itu pada saat trimester pertama, saya mengalami flek dan pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya itu pada trimester kedua, saya tidak mengalami apa-apa dan baik-baik saja. Namun pada kehamilan yang ke-30 minggu, saya kembali mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit. Saya pun disuntik pematangan paru dan pada saat itu janin saya masih bertahan atau tidak dilahirkan dan diambil tindakan. Nah, selang beberapa waktu terjadi pendarahan kembali pada saat usia 34 minggu yang mana saat itu tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diambil tindakan pada saat itu juga. Sehingga mengakibatkan saya harus melahirkan pada usia 34 minggu dengan BBLR dan prematur. Dugaannya itu adalah plasenta previa totalis yang mana plasenta menghalangi jalan lahir dan keluarnya darah terus-menerus sehingga harus diambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Hairiyah. Di sini ulun hendak berkisah masalah ulun waktu hamil. Ulun kurang gizi karena makanan yang ulun makan tidak sesuai ibu hamil. Jadi waktu melahirkan bayi ulun kurang dari 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyai Sumarni, usia 33 tahun. Sebelum hamil, ulun mempunyai riwayat hipertensi dan asma. Setelah hamil 1-5 bulan, hipertensi dan asma semakin naik dan tidak ada keluhan yang lainnya lagi. Setelah itu di kehamilan 34 minggu, tiba-tiba ulun mengeluarkan darah dan langsung dilarikan ke rumah sakit, melahirkan dengan berat badan bayi yang kurang. Hai semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya BBLR. Ya, usia ibu yang terlalu muda atau kurang 20 tahun menjadi faktor risiko karena disebabkan belum matangnya organ reproduksi untuk hamil dan umur ibu yang terlalu tua. Kenapa menjadi faktor risiko? Karena usia lebih dari 35 tahun terjadi penurunan fungsi organ reproduksi. Yang kedua adalah pendidikan ibu. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mendasari pengambilan keputusan. Pendidikan merupakan kemampuan menerima dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah stres psikologis. Gangguan psikologis selama kehamilan dapat meningkatkan produksi hormon adrenalin. Hormon ini masuk ke peredaran darah sehingga akan mempengaruhi jantung menjadi berdebar-debar, meningkatkan tekanan darah dan asam lambung, dan menurunkan sistem imunitas tubuh ibu sehingga ibu hamil akan mudah sakit. Yang keempat adalah status sosial ekonomi. Keterbatasan status sosial ekonomi akan mengakibatkan terjadinya keterbatasan dalam mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan pelayanan antenatal yang adekuat. Yang kelima adalah status gizi.
Status gizi pada kehamilan berpengaruh pada status gizi janin. Jika ibu memiliki status gizi normal, maka cenderung akan melahirkan berat bayi yang normal. Sedangkan bila status gizi ibu buruk sebelum dan selama kehamilan akan menyebabkan BBLR. Terhambatnya perkembangan otak janin, anemia pada bayi baru lahir terinfeksi sampai terjadinya keguguran. Adapun cara untuk mengetahui status gizi, yaitu yang pertama dengan melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Lila digunakan untuk mengetahui apakah seseorang menderita kekurangan energi kronis atau KEK. Di Indonesia, normalnya lila adalah lebih dari 23,5 cm. Yang kedua yaitu dengan cara melihat pertambahan berat badan ibu selama kehamilan. Kemudian faktor risiko yang keenam adalah paritas atau jumlah kelahiran yang dilahirkan ibu. Kehamilan yang berulang-ulang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah uterus yang dapat mempengaruhi nutrisi pada janin. Faktor risiko selanjutnya yang ketujuh adalah jarak kehamilan. Jarak kehamilan yang menjadi faktor risiko adalah kurang dari 2 tahun karena menyebabkan kelemahan dan kelelahan otot rahim sehingga rahim belum siap menerima implantasi. Oleh karena itu, janin tumbuh kurang sempurna. Yang kedelapan adalah asupan gizi. Kebutuhan energi pada trimester 1 adalah 180 kilokalori dari sebelumnya. Pada trimester 1, energi masih sedikit dibutuhkan. Pada trimester 2 dan 3, kebutuhan energi pada ibu hamil mengalami peningkatan sebesar 300 kilokalori. Ibu hamil memerlukan asupan gizi seimbang untuk kesehatannya dan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Faktor risiko yang ke-9 adalah konsumsi alkohol. Sedangkan yang ke-10 yang menjadi faktor risiko terjadinya BBLR adalah penyakit hamil. Penyakit hamil ini yaitu yang pertama, anemia pada kehamilan. Dikatakan anemia pada ibu hamil bila hemoglobin kurang dari 11 gram per dl pada trimester 1 dan 3 dan kurang dari 10 gram per dl pada trimester 2. Yang kedua adalah preeklamsi atau eklamsi, yaitu penyakit dengan tanda-tanda hipertensi ditandai dengan protein urin positif, adanya bengkak-bengkak sampai terjadinya kejang yang timbul karena kehamilan. Dan yang ketiga adalah hipertensi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan hamil. Pemeriksaan antenatal secara teratur akan memungkinkan untuk melakukan deteksi dini terhadap ibu yang berisiko untuk melahirkan BBLR, sehingga upaya pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan secara optimal. Adapun standar minimal untuk pemeriksaan ANC yaitu 4 kali oleh bidan dan 2 kali oleh dokter SPOG. Faktor bayi atau janin risiko BBLR adalah bayi yang mengalami kelainan kromosom dan terjadinya infeksi pada janin. Adapun BBLR bisa dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, yaitu tempat tinggal di dataran tinggi, polusi udara, ada anggota keluarga yang merokok di rumah. Nikotin menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah, akibatnya aliran darah ke janin melalui tali pusar. Janin akan berkurang sehingga mengurangi kemampuan distribusi zat makanan yang diperlukan janin. Selain itu, akibat karbon dioksida yang terkandung dalam asap rokok akan mengikat
Hb dalam darah. Akibatnya akan mempengaruhi kerja Hb yang mestinya mengikat oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh, sehingga akan mengganggu distribusi oksigen dan makanan ke janin. Ayo cegah BBLR dengan menghindari faktor-faktor risiko terjadinya BBLR. Pastikan kita melahirkan bayi yang berat badan normal, sehat, dan kuat.